Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 9. Sepanjang hari, berbagai macam wahana telah dicoba oleh rombongan Lina. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya Lina mau mencoba menaiki wahana-wahana yang cukup ekstrim. Seperti roller coaster, perahu kora-kora, dan kincir putar. Bahkan ia mau ikut masuk ke dalam rumah hantu, yang terus membuatnya menjerit setiap langkah. Saat di rumah hantu yang gelap, beberapa kali Lina salah memeluk orang. Bukan Rudy yang ia peluk, melainkan Trian. Untung saja kondisinya cukup gelap, sehingga Dara dan Rudy tidak menyadarinya. Bahkan sepanjang jalan, Trian terus memegangi tangan Lina yang ketakutan. Rasa puas dan bahagia tergambar di wajah mereka berempat. Saking senangnya, tak terasa hari sudah sore. Mereka beristirahat sejenak di tepi pantai, sembari menikmati makanan yang telah mereka pesan. Bau apa ini? Tanya Dara sembari mengendus-endus sesuatu. Bau apa sih? Sepertinya tidak ada bau apa-apa, tepis Lina, yang juga ikut mengendus-endus aroma di sekitarnya. Ia tak mencium apa-apa, selain aroma dari seafood yang dipesannya. Benar, ini ada bau seperti kotoran hewan. Sumpah, ganggu banget. Protes Dara, yang memiliki hidung sangat sensitif. Ia memang tipe orang yang tidak segan untuk mengatakan isi hatinya. Mungkin ada kucing, buang kotoran sembarangan di sekitar sini. Atau mungkin juga bau dari lautnya, soalnya laut di sini memang sangat kotor, ujar Trian. Duh, aku jadi hilang selera makan. Baunya menusuk hidung. Gerutu Dara sembari menutup hidungnya. Hoek, hoek. Dara sampai mau muntah-muntah, saking terganggu baunya. Kamu kenapa sih? Apa jangan-jangan kamu sedang hamil ya? Tanya Lina asal. Sejauh yang ia tahu, orang hamil memang sensitif terhadap bau, dan juga gampang merasa mual. Kalau aku hamil, mana mungkin aku berani naik wahana ekstrim, Lina? Seharusnya aku sudah keguguran, setelah turun dari perahu kora-kora. Ini memang bau banget. Hoek. Tutur Dara nyureng. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Pamit Rudy seraya memegangi perutnya. Perlu aku temani? Trian menawarkan diri. Ah, tidak usah. Aku titip Lina dulu. Aku sakit perut, tidak bisa ditahan, ucap Rudy, seraya berlari menuju toilet. Lina keheranan dengan sikap suaminya. Menurutnya, saat berangkat kondisi Rudy baik-baik saja. Makanan yang mereka makan juga biasa, tidak ada yang pedas. Kok baunya hilang? Jangan-jangan, Rudy busiat karena mencret di celana ya? Celetuk Dara sembari mengendus-endus sekelilingnya. Hus! Trian langsung menutup mulut istrinya. Ingin rasanya ia memasukkan Dara ke dalam karung, dan menghanyutkannya ke laut. Bisa-bisanya, dia segamblang itu bicara di depan istri Rudy. Lina terkejut dengan ucapan Dara barusan. Ia tidak berpikir sampai ke sana. Ia yakin, suaminya hanya sakit perut biasa. Lagi pula, ia juga tidak mencium bau apapun. Jangan diambil hati, Lina. Dara memang mulutnya perlu ditutup lakban, ucap Trian. Yang merasa tidak enak hati terhadap Lina. Lina tersenyum kikuk, ucapan Dara, memang menohok. Lina, maaf, ya. Aku hanya asal tebak. Soalnya tadi waktu ada Rudy bau banget. Tapi pas Rudy pergi baunya hilang, kata Dara. Tampak raut muka Lina agak kesal. Sejujurnya ia malu, suaminya dikatakan seperti itu. Ia harap, tidak ada yang berbicara jelek tentang suaminya. Mungkin Rudy hanya kentut. Sudahlah, kamu heboh banget perkara bau. Harusnya bersyukur bisa mencium bau, artinya hidungmu masih normal. Trian menjita pelan kepala Dara, wanita itu benar-benar merepotkannya. Iya. Aku minta maaf, Lina. Kalau kata-kataku keterlaluan, ucap Dara menyesal. Iya, tidak apa-apa kok. Mungkin juga kamu benar, kata Lina yang masih terlihat kikuk. Ia jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi terhadap suaminya?
Apa memang Rudy sudah tidak bisa menahan, sampai keluar di celana? Sampai busiak dan kabresetan? Lina jadi bingung sendiri. Ayo lanjutkan makannya. Sayang sudah kita pesan kalau tidak dimakan, ajak Trian. Ketiganya kembali menyantap makanan yang mereka pesan. Mereka makan sembari menikmati semilir angin pantai yang sejuk, meskipun diiringi aroma amis dari arah laut. Meskipun pantainya agak kotor, tak menyurutkan beberapa orang untuk bermain air dan pasir di sana. 15 menit berlalu. Makanan mereka juga hampir habis. Tapi, Rudy belum juga kembali dari toilet. Lina tampak cemas dan berkali-kali menoleh ke arah toilet. Ia berharap suaminya segera kembali. Apa perlu aku susul Rudy? Dia lama sekali belum kembali, kata Trian menawarkan diri. Iya. Kenapa Rudy lama sekali? Aku kan, masih mau lanjut ke wahana taman dinosaurus, keluh Dara. Trian memberikan tatapan tajam ke arah Dara, supaya istrinya itu diam dan tidak bicara sembarangan. Tunggu sebentar, aku coba telepon dulu. Kata Lina, seraya mengambil ponsel dan menghubungi Rudy. Halo, sayang, kamu di mana? Tanya Lina setelah ponsel tersambung. Maaf, sayang. Tiba-tiba aku ada panggilan kerja penting. Sepertinya aku tidak bisa kembali secepatnya. Kamu bareng Trian dan Dara dulu ya? Sahut Rudy dari seberang telepon. Lina terdiam. Suaminya semakin aneh. Sudah lama di toilet, tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan dia. Apa kata Rudy, Lin? Tanya Trian. Ia sudah bersiap untuk menyusul Rudy, jika memang lelaki itu tersesat atau kesulitan di toilet. Rudy ada kerjaan mendadak. Dia bilang tidak bisa balik ke sini lagi, kata Lina. Trian ikut bingung dan heran. Terus, kita bagaimana? Apa kita pulang saja sekarang? Tanyanya bingung. Aduh, jangan pulang dulu. Aku masih mau main di Taman Dinosaurus. Rengek Dara. Dara, kapan-kapan kan bisa. Kasihan Lina sendirian, suaminya ada kerjaan mendadak. Trian mencoba menasihati Dara. Sebentar saja, please. Dara tetap merajuk. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau aku tidak mengganggu, aku ikut kalian, kata Lina tak enak pada Dara. Dara langsung memeluk Lina karena senang. Mana ada yang mengganggu? Kita kesini kan untuk bersenang-senang bersama. Ucapnya sumringah. Iya, ikut saja, Lin. Setelah ini kita pulang bersama, ajak Trian menawarkan. Akhirnya, mereka bertiga melanjutkan acara jalan-jalan tanpa Rudy. Dara tampak kegirangan, menggandeng tangan Lina berjalan menuju wahana yang diinginkannya. Melihat kelakuan Dara yang seperti itu, Lina jadi berpikir. Jika Dara punya kepribadian ganda, terkadang bisa bersikap dan bertingkah dewasa, terkadang bisa bertingkah seperti anak-anak. Wajar saja, jika Trian mengatakan seperti mengasuh anak kecil. Sepanjang jalan, tatapan Trian hanya terfokus pada Lina. Ia suka memandangi wajah manis yang tersenyum itu. Ia kembali mengingat kejadian di rumah hantu sebelumnya. Mereka bergandengan tangan, Trian bahkan memeluk Lina. Ada rasa rindu akan kebersamaan mereka. Sesaat Trian ingin mengulang masa mudanya, kala mereka masih berpacaran. Namun, ia menyadari, jika kini Lina telah menjadi istri orang. Sayang, ayo fotokan kami berdua. Pinta Dara manja. Ia menarik tangan Lina agar mendekat padanya. Mereka memilih berpose di depan replika Brontosaurus, yang bisa bergerak-gerak. Trian tiba-tiba menjadi seorang fotografer. Ia sibuk mengambil foto kedua wanita merepotkan, yang sedari tadi minta difoto. Kalau dia menolak, istrinya sudah pasti akan tantrum. Saat sedang mengambil foto, tatapannya fokus kepada Lina. Wanita itu terlihat cantik di kamera. Ia iseng memfokuskan beberapa foto, hanya untuk mengambil gambar Lina. Ia rasa tidak apa-apa, karena ponsel yang ia gunakan adalah miliknya sendiri. Dara dan Lina asyik sendiri berkeliling di taman, yang menurut Trian tidak ada seru-serunya itu. Ia merasa hanya dijadikan pengawal dan tukang foto. Dara bahkan menitipkan tas kepadanya. Tunggu sebentar, ada telepon masuk. Ucap Dara tiba-tiba. Ia menjauh dari Lina,
seraya berbicara serius dengan ponselnya. Seakan itu merupakan sebuah telepon penting. Dara ditelepon siapa kira-kira? Kok seperti rahasia begitu? Tanya Lina penasaran. Entahlah, aku juga tidak tahu, jawab Trian datar. Mereka akhirnya berhenti, sembari menunggu Dara menerima telepon itu. Diam-diam Trian mengambil foto Lina beberapa kali. Beberapa saat kemudian, Dara kembali menghampiri mereka setelah mengakhiri telepon. Lina, kamu tunggu sebentar di sini. Aku mau bicara dengan Trian dulu, kata Dara. Ia menarik tangan Trian agar mengikutinya. Mereka menjauh sekitar beberapa meter dari Lina. Ada apa? Tanya Trian heran. Dara terlihat senang, dengan senyuman yang terus melekat di wajahnya. Ternyata caramu berhasil, ucapnya dengan riang. Trian mengerutkan dahinya. Cara? Cara apa? Tanyanya bingung. Kamu kan pernah memberiku saran untuk berhenti menghubungi rival. Aku sudah melakukannya, jawab Dara. Oh, jadi tadi telepon dari rival? Tebak Trian. Dara mengangguk-angguk. Trian menghela napas panjang. Beberapa hari ini Dara sudah lebih baik. Tapi, ternyata tetap saja penyakitkan kambuh lagi. Dasar rival sialan, pekiknya lirih. Apa katamu? Tanya Dara yang tidak jelas mendengar ucapan Trian. Trian menunjukkan senyuman. Tidak, bukan apa-apa. Jadi, kamu mau bilang apa setelah dapat telepon dari rival? Dia sekarang ada di sini. Aku sudah bilang, kalau aku sedang di taman hiburan. Dia mau menjemputku, ucap Dara bahagia. Belum sampai 1 minggu, rival sudah menemuinya lagi. Semua berkat ide dari Trian. Kamu ini bicara apa? Kita sedang bersama Lina di sini. Kamu tega meninggalkannya? Tanya Trian, sembari menunjuk ke arah Lina yang berdiri tak jauh dari mereka. Kamu sendiri yang minta Lina untuk menemanimu jalan-jalan. Sekarang, kamu tidak mau bertanggung jawab, hanya karena ada lelaki breng. Trian tak sanggup melanjutkan ucapannya, ia merasa sangat kesal dengan istrinya. Dara memanyunkan bibirnya. Aku juga tidak menyangka, kalau dia mau datang sekarang. Kamu tolong temani Lina ya. Ini urusan penting, aku tidak bisa mengabaikannya, pintanya dengan raut wajah memelas. Trian membuang muka. Sebenarnya pendapat dia juga tidak ada gunanya. Dara akan melakukan apa yang mau dilakukannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai bertemu di rumah, kata Dara berpamitan. Ia mencium pipi Trian, sebelum akhirnya berlari pergi. Trian hanya bisa menghela napas, ia mengepalkan kedua tangannya. Seandainya saja bisa, ia ingin sekali menghajar Rivaldo sampai habis-habisan. Loh, kok Dara pergi? Kenapa? Kalian bertengkar? Tanya Lina heran. Bahkan Dara tak berpamitan dengannya. Trian menggeleng. Dia ada urusan penting, makanya pergi, jawabnya lesu. Pergi bareng selingkuhannya itu ya? Tebak Lina. Trian hanya tersenyum. Sudahlah, biarkan saja. Ayo kita teruskan jalan sampai pintu keluar, ajaknya seraya melangkah. Trian melenggang berjalan duluan, Lina sampai harus berlari untuk mengejarnya. Lelaki itu memang terlalu santai, menghadapi istrinya yang selingkuh. Kamu kenapa sih? Memangnya tidak bisa sekali-kali melarangnya pergi? Aku heran dengan sikapmu ini. Oceh Lina kesal. Bagi Lina, lelaki sempurna seperti Trian, tidak pantas memiliki garis hidup seperti itu. Trian itu tampan, banyak wanita yang suka padanya. Tapi, lelaki itu malah bertahan, dengan wanita yang sama sekali tidak mencintainya. Dia kan punya kaki, punya otak, punya jalan pikirannya sendiri. Aku bisa apa? Ya biarkan saja, jawab Trian yang terus berjalan, tanpa mempedulikan perkataan Lina. Dicoba juga belum tapi sudah menyerah, sindir Lina. Trian langsung berhenti, dan berbalik menghadap Lina. Wanita itu terkejut, karena menabrak tubuh Trian. Kok kamu tiba-tiba berhenti? Ucap Lina kesal. Lina, kalau aku bisa, aku juga ingin dunia ini berjalan sesuai dengan kemauanku. Aku juga,
Ingin semua orang menjadi seperti apa yang aku pikirkan. Tapi, mau bagaimana lagi? Setiap orang punya jalan pikirannya masing-masing. Apa aku harus memaksa? Tanya Trian dengan tatapan wajahnya yang dingin. Setidaknya kamu coba dulu. Kamu juga sama. Kenapa kamu menikah dengan orang lain? Tanya Trian memotong perkataan Lina. Lina sampai tertegun keheranan. Apa hubungannya? Tanyanya bingung. Kamu tidak setia. Perasaanmu berubah, jawab Trian. Apa? Ingin rasanya Lina tertawa. Trian sangat konyol membawa-bawa masa lalu mereka. Gila ya, kamu bahkan menikah jauh lebih lama dariku. Dasar stres. Gumam Lina kesal. Ia memiringkan telunjuknya di dahi. Tapi perasaanku masih sama seperti yang dulu, kilah Trian. Lina semakin tercengang. Mungkinkah Trian ketularan gila seperti Dara? Kelakuan dan tutur katanya sangat di luar nalar. Jangan pura-pura amnesia deh. Dulu kamu loh yang minta putus secara sepihak, main tinggal tanpa kejelasan. Kamu kira, aku baik-baik saja, gara-gara kelakuanmu? Susah payah aku melupakan sisa luka yang kamu tinggalkan, sampai aku bisa menjalani hidup lebih baik seperti sekarang. Gerutu Lina jengkol. Aku kan hanya meminta putus, bukan menyuruhmu melupakan hubungan kita. Apalagi menikah dengan orang lain, kilah Trian. Lina geleng-geleng kepala tak percaya. Sudahlah. Kamu seperti orang tidak waras. Ucapnya seraya meneruskan langkah. Lina terus berjalan lurus mencari jalan keluar. Ia sepertinya tidak tahan, berlama-lama dengan orang aneh seperti Trian. Lelaki itu masih membuntutinya di belakang, namun ia mencoba mengabaikan. Sudah sana. Cari jalan lain. Jangan mengikutiku terus. Pinta Lina makin jengkol. Ia merasa terganggu, karena Trian tidak hentinya membuntuti dirinya. Lina mencoba melihat sekeliling, tempat itu sudah sangat sepi. Tak ada orang selain mereka. Aduh, gawat. Sepertinya tempat ini akan segera tutup. Aku harus cepat menemukan jalan keluar. Gumam Lina bingung. Ia kembali berjalan, sambil memperhatikan arah rute yang terpasang di pinggiran jalan. Sayangnya, ada satu papan arah yang terjatuh. Ia menggaruk-garuk kepala, bingung menentukan jalan yang harus dipilih. Ada 3 percabangan dari tempatnya. Ah! Teriak Lina kencang. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati, keadaan menjadi gelap gulita. Taman yang mereka datangi, memang dibangun di dalam gedung. Biasanya setelah jam operasional berakhir, semua lampu akan dimatikan. Trian! Triaan! Kamu di mana? Panggil Lina. Ia sama sekali tak melihat apapun. Muncul sebuah cahaya, Trian menyalakan senter dari ponselnya. Tadi katanya aku disuruh pergi, ledeknya kesal. Sumpah ya. Kamu nyebelin banget. Bersambung.